firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini. Kami bisa mengikuti sekolah dengan lancar. Sembuhkanlah teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami bisa mengikuti pelajaran dan kegiatan hari ini dengan sukacita. Berkatilah Bapak Ibu Guru yang mengajar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, biarlah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang mari kita menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Terima kasih buat anak-anak yang sudah membantu Bu Dina. Pagi hari ini ada Sela, ada Audrey, ada Jessica, dan ada Nindi yang membantu untuk puji-pujian pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Yuk, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali di tempat ini sehingga kami boleh dapat melakukan kegiatan pagi hari ini Tuhan seperti hari-hari sebelumnya. Biarlah Tuhan tetap campur tangan untuk memberkati kami sehingga kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan, kami mau mengawali dengan merenungkan sedikit firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengar boleh menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Berkati hamba-Mu yang akan merenungkan firman pagi hari ini Tuhan. Semoga apa yang diberikan boleh menjadikan berkat untuk anak-anak kami dan anak-anak kami boleh menerimanya dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya ke dalam kuasa tangan Yesus. Haleluya, amin. Pagi hari ini renungannya kita ambil dari Keluaran 32. Renungan Keluaran 32 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Keluaran 32 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Sudah ketemu semuanya ya? Bu Dina bacakan dari sini. Begini firman Tuhan, setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang tertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa-bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ya anak-anak, dari kisah ini mungkin anak-anak masih ingat ya kisah tentang Musa dan bangsa Israel gitu ya. Jadi di mana Musa pernah diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Masih ingat ya? Nah, di situ. Nah, di ayat ini sebelum Bu Dina ceritakan lebih lanjut, temanya yaitu Musa menghancurkan patung. Kenapa Musa menghancurkan patung? Nah, patung apa itu? Patung lembu ya, tepatnya ya. Nah, di sini dari cerita-cerita sebelumnya, di sini Tuhan sudah membantu bangsa Israel begitu ya, untuk bebas dari perbudakan tanah Mesir. Nah, di situ, tapi di ayat ini, di ayat 7 sebelumnya kemarin itu, Tuhan mengingatkan ternyata sikap dari bangsa Israel itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya toh, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Itu diingatkan di ayat 7 kemarin ya, pernah sudah difirmankan oleh Bapak Ibu Guru. Terus akhirnya karena bangsa Israel itu tidak melakukan kehendak Tuhan, dia menganggap bahwa Tuhannya itu siapa?
Nggak ada, dia nggak punya Tuhan begitu ya, dia merasa seperti itu. Terus akhirnya dia menyuruh Harun untuk membuat patung lembu itu anak-anak, yang dibuat untuk penyembahan bangsa Israel, karena bangsa Israel menganggap gak punya Tuhan. Terus akhirnya dia menyuruh Harun untuk membuat patung itu yang nantinya akan disembah. Nah, mendengar itu Tuhan Yesus marah, kecewa. Marah Tuhan Yesus itu ada di ayat yang ke-10 anak-anak. Nah, Budina bacakan di sini ya. Sebelumnya itu sudah itu. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, itu Tuhan Yesus akan membinasakan bangsa Israel. Bayangkan, Tuhan Yesus akan menghancurkan saking marahnya begitu ya. Kenapa Tuhan Yesus marah anak-anak? Karena sikap bangsa Israel yang menganggap bahwa patung lembu tadi itu dianggap sebagai Tuhan. Padahal yang menolong dia, yang mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir waktu itu adalah Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak tahu bahwa Tuhan itu siapa, Tuhannya dia yang memimpin dia itu siapa. Bahkan bangsa Israel itu sebelumnya menganggap Musa lah yang sudah memimpin, yang menolong dia, dan dia yang mau dianggap sebagai Tuhan. Karena Musa tidak turun-turun dari gunung, akhirnya bangsa Israel itu menyuruh membuat patung lembu tadi. Nah, di saat Tuhan Yesus marah, pengen menghancurkan bangsa Israel anak-anak, Musa mulai meredam, mencairkan suasana biar Tuhan Yesus itu tidak jadi atau menggagalkan agar tidak membinasakan bangsa Israel, begitu ya, tidak menghancurkan bangsa Israel. Bagaimana caranya Musa meredamkan amarah Tuhan Yesus? Nah, itu ada di ayat 11 anak-anak. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat. Tuh, kata Musa kepada Tuhan. Dan juga di ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Nah, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus tidak jadi menghancurkan atau membinasakan bangsa Israel. Tapi tidak berhenti di situ saja anak-anak. Akhirnya setelah Tuhan Yesus menghentikan rencananya itu tadi, membuat atau mau menghancurkan bangsa Israel, akhirnya Musa langsung segera turun. Situ ya, langsung segera turun untuk menemui bangsa Israel. Apa yang dilakukan Musa anak-anak? Dia langsung dengan nada emosi ya, bukan nada emosi, dengan sikap yang emosi dan menjengkelkan dengan sikap dari bangsa Israel tadi, mengingatkan bangsa Israel, dia langsung turun menemui bangsa Israel itu. Kalau orang emosi bayangkan, pasti waduh apapun itu bisa dihancurkan gitu ya. Nah, di situ Musa itu langsung turun menemui bangsa Israel yang sedang bersenang-senang menyembah patung lembunya tadi. Terus sesampainya Musa di situ, patung lembu tadi diapakan? Langsung dihancurkan sama Musa. Itu di ayat yang ke-20. Sudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh Israel. Sebenarnya Musa itu bukan marah, jengkel dan sebagainya terhadap bangsa Israel. Musa itu mengingatkan pada bangsa Israel bahwa Tuhanmu itu bukan
patung lembu anak-anak. Begitu. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan Allah yang hidup, yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Meskipun tidak ada patung-patung yang harus kita sembah pun, kita akan selalu ditolong oleh Tuhan. Kesimpulan renungan pagi hari ini, jadi kita mempunyai Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang hidup, yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada, di saat kapanpun, saat kita sedih dan sebagainya, saat kita minta pertolongan pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Yang kedua, janganlah kita mengecewakan Tuhan dengan cara-cara melanggar perintah Tuhan. Kalian masih ingatan 10 perintah Allah? Lah, itu harus kita lakukan, jangan kita langgar. Kalau kita langgar nanti bisa membuat Tuhan kecewa, yang mengakibatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi mulai sekarang, yuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, biar kita tahu siapa Tuhan kita, ya toh, yang selalu membantu kita, mendampingi kita dimanapun kita berada. Amin. Yuk, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi hari ini Tuhan. Ajari kami, anak-anak-Mu, untuk bersikap lebih baik lagi, untuk lebih taat lagi akan perintah-perintah-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan Engkau Tuhan. Ya Bapa, ampuni juga akan kesalahan kami, jika mungkin selama ini kami banyak salah, banyak sekali kekurangan di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan lebih baik lagi untuk mengajari kami, untuk menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, sebentar kami mau melanjutkan kegiatan kami mau minta pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dapat melakukan kegiatan hari ini dengan baik dan penuh sukacita dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.